Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gebang. Di belakang saya sudah ada bahan bonsai beringin silver ya. 7 bulan yang lalu ini saya lakukan penanaman. Rencana nanti saya pengen menjadi bonsai gabungan dari nol ya tentunya. Tahap awal saya mencangkok, terus saya tanam di polybag. Kemudian pas penanaman keseluruhan sudah saya pernah update untuk di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman dari tahap awal pertama, kedua, ketiga, dan sampai saat ini saya mau lakukan proses pengerjaan. Nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi. Saya ini mau cek, sepertinya daun sudah stuck, pertumbuhannya berhenti karena pucuk-pucuk pada tanaman ini sepertinya sudah berhenti untuk berkembang ya. Saya mau cek dulu nanti mampu belum untuk saya lakukan untuk sistem penggabungan dengan teknik pelukaan batang utama. Kemudian mungkin saya paku ya untuk susulan yang saya tanam di sampingnya. Oke, saya mau cek dulu nanti udah mampu belum, kita langsung lihat bahannya mendekat. Oke, ya. Kita lihat dari dekat ya. Saya mau membuka ruang dulu untuk cabang-cabang yang menghalangi daripada angin sama sinar matahari masuk ke dalam batang utama ya. Nanti kita lihat seperti apa untuk ini, udah mampu belum untuk kita proses kita paku ya. Nanti ya kita lukai di batang utama terus kita paku ya. Oke teman-teman, ini sudah sedikit saya mencoba membuka ruang dengan mengurangi beberapa cabang biar untuk penataannya ini nanti akan lebih mudah ya. Saya mau mencoba untuk melakukan pemahatan. Ini batang utamanya yang ini ya, di sini. Ini biarpun begini tapi akarnya sudah masuk ke dalam ya. Saya coba lukai, nanti beberapa ada yang akan saya paku sama batang utamanya yang sudah mampu ya. Tentunya yang kecil-kecil seperti ini kayaknya belum mampu, nanti malah resiko kalau kita paksakan untuk kita paku ke batang utamanya, karena batang utamanya cuman ini ya, ini sama cabang yang kesini.
Oke teman-teman, selesai kali ini ya. Ada beberapa Oke teman-teman, selesai kali ini. Ada beberapa tadi yang saya lakukan tempel dengan sistem paku, tapi saya cek akarnya dulu ya tadi. Jadi seperti pada ini tadi saya paku ya. Ini saya paku, terus ada satu lagi yang kecil di sini saya paku sama batang utama. Untuk batang utamanya ini, nah, untuk melakukan sistem tempel dengan melukai batang utama, kemudian pelukaan batang yang mau kita tempel, tentunya kita harus perhatikan akar yang mau batang pada akar yang kita mau tempel sudah kuat. Saya lakukan untuk tempel dengan sistem paku, nanti akan saya lakukan secara bertahap karena di sini batang utamanya cuman ini sama ke sini. Nah, ini 1, 2, terus 3 cabang yang ini, terus di belakang ada 3 juga. Saya tempel dulu. Ini nanti akan saya tarik, akan saya rapatkan begini ya. Di sini mungkin nanti masih banyak lagi untuk PR-nya, masih banyak untuk budidaya turun cangkok nanti kedepannya. Untuk yang sebelah kanan sini masih banyak sekali los-los cabang kecil. Nanti saya akan lakukan pencangkokan dan penanaman di sampingnya untuk nanti merapatkan rongga-rongga yang masih seperti ini ya, masih rongganya masih lebar banget. Ini saya lakukan nanti bertahap. Dan ternyata untuk membuat bahan bonsai ini ficus ya jenisnya ya, untuk beringin silver ini ternyata kita memerlukan banyak sekali biaya ya kalau kita hitung ya. Dari segi kita untuk merapatkan rongga-rongga yang masih terbuka perlu banyak sekali tanaman atau cangkokan yang sejari ataupun sejempol, atau bahkan mungkin bisa besar lagi, butuh banyak sekali. Ini masih setiap batang yang saya paku ini masih ada los satu-satu, dan saya sengaja untuk membuka ruang di atas ya, untuk indukan utamanya, batang utamanya saya buka rongga-rongganya biar matahari bisa tembus seperti ini. Nah, ini belum saya paku, nanti menunggu nempel yang ini, nempel dulu baru yang di ini, yang sini nanti akan susul saya paku. Saya masih menunggu dulu secara bertahap, saya tidak berani langsung melakukan hal ini, terkecuali as tengahnya besar, terus posisi susulan tanaman kita melingkar, kita berani ya untuk tempel. Karena ini jauh sekali, masih menunggu ini nempel dulu, dan nanti kita bisa manfaatkan juga seandainya ini sudah subur, yang di atas kita bisa cangkok angin, nanti sulurnya bisa buat kita tempel untuk menutup rongga-rongga di sela-sela yang masih kurang. Ini tadi saya tutup pakai kokopit ya. Setelah saya tutup pakai kokopit, tentunya banyak sekali yang luka, biar agak sedikit steril. Kalau enggak, teman-teman bisa pakai pasir malang juga bisa, tapi saya adanya kokopit tadi muter sampai di belakang sana, saya tutup pakai kokopit, terus saya timbun pakai media tanam, saya siram pakai air biasa nyampe ini, nyampe tembus ke dasar ground. Dan tadi untuk sebelum saya timbun pakai kokopit, ada itu pupuk cair ya. Ya, di video saya sebelumnya sudah saya berbagi juga untuk teman-teman teknik membuat pupuk cairnya. Dari kotoran sapi yang sudah mengeras, saya rendam pakai air biasa, terus airnya buat saya siramkan di media. Dan kita lihat ya dari sebelah sini ya, masih banyak sekali untuk rongga-rongga yang PR yang kita nanti mau kerjakan. Mungkin nanti saya sistemnya mau memanfaatkan cabang-cabang yang tidak terpakai, yang jauh dari cabang-cabang tentunya. Kalau yang seperti ini mungkin nanti kita kedepannya pakai ya. Tapi saya masih menunggu dulu nanti untuk biar batang utamanya ini rapet, nanti baru seleksi di sini. Jadi saya mau nanti kedepannya membuat karakter
untuk batang sama akar maksimal dulu, baru saya mau melakukan seleksi ini. Dan nanti juga masih banyak belajar dari teman-teman juga, mungkin untuk koreksi kedepannya. Oke teman-teman, nantikan terus untuk part berikutnya membuat bahan bonsai beringin silver gabungan ini. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya apapun ID pohonnya. Yang penting kita tetap banyak-banyak belajar dan terus berkarya, berbudidaya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak support video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi di bawah video saya yang belum saya tanggapi, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.